Halo semuanya, kami dari kelompok 6 mata kuliah kepemimpinan yang akan membawakan presentasi mengenai gaya kepemimpinan. Dan kami terdiri dari saya, Jihan Fazilah. Saya Deborah Cecilia Hutagalung. Saya Sakina Saliandra Zara Nasution. Dan berikut merupakan video presentasi kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan otokratis. Pro dan kontra dalam gaya kepemimpinan otokratis adalah pemimpin otokratis dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tegas. Sedangkan kontranya, gaya ini dapat menimbulkan ketidakpuasan serta kurangnya waktu partisipasi. Institusi yang cocok untuk gaya kepemimpinan otokratis adalah biasanya digunakan dalam militer atau organisasi dengan hierarki yang ketat. Analisis sebelum COVID-19 dan sesudah COVID-19 dalam penerapan gaya kepemimpinan otokratis. Gaya kepemimpinan otokratis sebelum COVID-19 cenderung efektif di lingkungan dengan hierarki ketat, di mana keputusan dibuat secara berpura-pura untuk menghindari terjadinya berlarut-larut. Pemimpin yang otoriter lebih fokus pada kendali penuh, tanpa terlalu banyak melibatkan waktu. Sesudah COVID-19, pandemi menuntut keputusan yang cepat dan tegas, terutama di sektor-sektor kritis. Gaya otokratis menjadi lebih sering diucapkan, terutama dalam menangani kebijakan kesehatan atau peraturan darurat, di mana tingkat kebutuhannya tinggi. Tokohnya yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Luhut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Gaya kepemimpinan otokratisnya terlihat dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tegas, terutama ketika situasi kritis memerlukan tindakan langsung pasca pandemi. Gaya otokratisnya tetap relevan dalam menangani strategi isu-isu seperti investasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang memerlukan ketegasan untuk mencapai hasil optimal. Kepemimpinan selanjutnya, gaya kepemimpinan demokratis. Pro dan kontranya sebagai berikut. Pro-nya, gaya demokratis melibatkan partisipasi dan meningkatkan waktu moral. Kontranya, pengambilan keputusan bisa lebih lambat karena harus mencapai konteks. Institusi yang cocok untuk organisasi yang mengutamakan partisipasi seperti perusahaan inovatif atau lembaga pendidikan. Analisis penerapan gaya kepemimpinan demokratis sebelum COVID-19 adalah pemimpin dengan gaya demokratis sering menerapkan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan. Di Indonesia, pendekatan umum digunakan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan para ahli sebelum menetapkan kebijakan. Sesudah COVID-19, selama pandemi, gaya demokratis mulai mengutamakan kolaborasi yang lebih luas dengan melibatkan banyak sektor dan mendengarkan masukan dan tenaga kesehatan. Ahli epidemiologi dan pemimpin daerah. Hal ini penting untuk memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Tokohnya seperti Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat ini tetap mempertahankan gaya demokratisnya, terutama dalam mendengarkan masukan dari masyarakat, akademis, dan tenaga kesehatan. Gaya ini telah membantu Ridwan Kamil menangani pandemi secara inklusif. Dan setelah pandemi, gaya demokratisnya tetap penting untuk mengembangkan kebijakan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti program pemulihan ekonomi dan layanan publik yang lebih baik. Kemudian gaya kepemimpinan laissez-faire. Pro dan kontranya. Yang pertama, pro, memberikan kebebasan kepada waktu untuk bekerja secara mandiri, mendorong inovasi. Kontranya, tanpa arah yang jelas bisa membuat tim kurang fokus. Institusi yang cocok untuk penerapan gaya kepemimpinan ini adalah startup atau organisasi kreatif. Analisis sebelum COVID-19 dan sesudah COVID-19 dalam gaya kepemimpinan laissez-faire. Sebelum COVID-19, gaya laissez-faire umumnya diterapkan dalam organisasi yang fokus pada inovasi dan kreativitas, seperti perusahaan teknologi atau organisasi kreatif, di mana karyawan diberi kebebasan dalam bekerja dan mengeksplorasi ide. Sesudah COVID-19, gaya ini semakin sulit diterapkan selama pandemi, terutama sekarang kondisi krisis memerlukan koordinasi
koordinasi dan komunikasi yang intensif. Namun, beberapa pemimpin tetap memberikan kebebasan kepada tim mereka untuk beradaptasi dengan cara kerja yang lebih fleksibel selama bekerja dari rumah. Tokohnya ada William Tanuwijaya. Sebagai CEO Tokopedia, William terus menggunakan gaya laissez-faire ini untuk mendorong inovasi dan kreativitas produktif. Bahkan setelah pandemi, dengan memberikan otonomi dan kebebasan kepada karyawan untuk bekerja secara fleksibel, William mendukung terciptanya lingkungan kerja yang inovatif. Gaya ini juga relevan dengan perusahaan teknologi yang terus berkembang, di mana ide-ide yang baru sangat dibutuhkan untuk beradaptasi dengan tren pasar. Selanjutnya, gaya kepemimpinan transformasional. Pro dan kontranya sebagai berikut. Pro-nya menginspirasi anggota tim untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dan menimbulkan perubahan yang signifikan. Kontranya, menuntut komitmen besar dari pemimpin dan anggota lain. Institusinya yang cocok untuk organisasi besar atau lembaga sosial, seperti lembaga pendidikan. Analisis sebelum COVID-19 dan sesudah. Gaya transformasional sebelum COVID-19 cocok untuk organisasi yang ingin melakukan perubahan signifikan. Pemimpin yang transformasional menginspirasi karyawan untuk berpikir ke depan dan beradaptasi dengan perubahan, terutama di perusahaan yang sedang berkembang. Kemudian, sesudah COVID-19, pandemi mempercepat kebutuhan akan perubahan dan inovasi pemimpin transformasional di Indonesia, berupaya mendorong digitalisasi dan adaptasi terhadap model bisnis baru, agar organisasi tetap relevan dalam situasi krisis. Tokohnya adalah Nadiem Makarim. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini terus menerapkan gaya kepemimpinan transformasional, bahkan setelah pandemi. Di masa pandemi, ia memimpin inisiatif transformasi pendidikan dengan konsep Merdeka Belajar, yang memperkenalkan digitalisasi pendidikan. Setelah pandemi, Nadiem terus melanjutkan reformasi di sektor pendidikan, mendorong inovasi dalam metode pembelajaran dan mendukung integrasi teknologi di sekolah-sekolah. Gaya transformasionalnya relevan untuk membawa perubahan jangka yang panjang dalam sistem pendidikan Indonesia. Selanjutnya, gaya kepemimpinan transisional. Pro dan kontranya adalah sebagai berikut. Pro-nya efektif untuk menjaga keteraturan dan mencapai target dengan ketidakseimbangan dan hukuman yang jelas. Kontranya cenderung kaku dan kurang fleksibel, kurang mendorong inovasi. Institusi yang cocok untuk perusahaan dengan target terukur, seperti sektor penjualan atau lembaga pemerintah. Analisis gaya kepemimpinan transisional sebelum dan sesudah COVID-19. Sebelum COVID-19, gaya transisional umumnya diterapkan pada perusahaan dengan struktur formal dan target yang jelas. Sesudah COVID-19, pandemi menunjukkan pentingnya mencapai target yang terukur dalam situasi yang penuh tantangan. Pemimpin transisional memberi panduan dan aturan kerja yang jelas selama pandemi agar karyawan tetap produktif dalam kondisi kerja yang jarak jauh. Tokohnya ada Erick Thohir. Sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir mempertahankan gaya kepemimpinan transisionalnya selama pandemi. Ia memastikan BUMN tetap mencapai target dan menerapkan sistem yang diberikan dan sanksi yang ketat. Setelah pandemi, gaya transisional ini tetap relevan karena banyak BUMN yang masih dalam tahap pemulihan dan membutuhkan arahan yang jelas serta fokus pada pencapaian target untuk membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya saya akan membawakan gaya kepemimpinan servant leader, di mana untuk penerapan gaya kepemimpinan ini ada pro dan kontranya, yaitu yang pro mendorong kolaborasi dengan kerja tim, memprioritaskan kebutuhan orang lain di atas kepentingan pribadi, serta membangun kepercayaan dan loyalitas di antara anggota tim. Sedangkan kontranya bisa dianggap lemah atau tidak tegas sebagai pemimpin, lalu memerlukan waktu untuk membangun hubungan yang kuat, dan terkadang sulit untuk mengambil keputusan yang tidak populer. Sedangkan untuk institusi yang cocok biasanya terdapat di organisasi non-profit, lembaga pendidikan, dan perusahaan yang berfokus pada keberlanjutan sosial. Untuk tokoh yang relevan adalah Yusuf Kala, yaitu mantan Wakil Presiden Indonesia. Dia dikenal dengan pendekatan kepemimpinannya yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan kemanusiaan serta keterlibatan
keterlibatannya dalam berbagai program sosial. Lalu, untuk penerapannya selama COVID-19 adalah yang pertama, sebelum COVID-19, gaya kepemimpinan ini dapat membangun hubungan yang kuat dengan karyawan dan stakeholder. Lalu, selama COVID-19, gaya kepemimpinan ini dapat memprioritaskan kesejahteraan mental dan fisik karyawan, menyediakan dukungan emosional dan sumber daya. Selanjutnya, sesudah COVID-19, dapat mengembangkan program pengembangan karyawan yang berfokus pada kebutuhan individu dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Untuk gaya kepemimpinan selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan situasional, di mana juga terdapat pro dan kontra, di mana pro-nya adalah fleksibilitas dalam pendekatan kepemimpinan, serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan tim dan situasi yang dihadapi dan mendorong pengembangan keterampilan anggota tim. Untuk kontranya, dapat memerlukan pemahaman yang mendalam tentang situasi dan anggota tim untuk menerapkan gaya kepemimpinan ini. Lalu harus bisa menyebabkan kebingungan jika tidak diterapkan dengan konsisten. Dan terkadang sulit untuk menentukan pendekatan yang tepat. Institusi yang cocok untuk gaya kepemimpinan ini biasanya adalah perusahaan teknologi yang cepat berubah, tim proyek yang dinamis, dan organisasi yang beroperasi di lingkungan yang tidak stabil. Untuk tokoh yang relevan biasanya saya ambil dari Anies Baswedan yang merupakan mantan gubernur DKI Jakarta. Dia sering menyesuaikan pendekatan kepemimpinannya sesuai dengan situasi yang dihadapi, seperti dalam penanganan pandemi COVID-19. Untuk penerapannya sendiri selama COVID-19, yaitu yang pertama situasi sebelum COVID-19 dengan menggunakan pendekatan yang lebih otoriter dalam situasi kritis. Lalu selama COVID-19 menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kebutuhan tim, memberikan arahan yang jelas saat dibutuhkan. Lalu sesudah COVID-19, gaya kepemimpinan ini dapat menggunakan umpan balik untuk menyesuaikan strategi dan pendekatan berdasarkan pengalaman selama pandemi. Gaya kepemimpinan selanjutnya adalah karismatik, di mana pro-nya dapat mampu menginspirasi dan memotivasi anggota tim, memiliki daya tarik yang kuat dan mampu menarik pengikut. Jadi pemimpin yang menganut gaya kepemimpinan ini harus memiliki sifat yang persuasif, lalu harus mendorong inovasi dan perubahan pada anggota tim. Sedangkan kontranya terkadang terlalu bergantung pada kepribadian pemimpin. Jadi kepribadian pemimpin itu sangat penting dalam menerapkan gaya kepemimpinan ini. Lalu resiko menciptakan ketergantungan pada pemimpin dan dapat menyebabkan konflik jika pemimpin tidak mampu mengelola tim dengan baik. Institusi yang cocok untuk gaya kepemimpinan ini biasanya startup yang membutuhkan motivasi tinggi, organisasi yang sedang melakukan transformasi, lembaga politik, dan lembaga agama. Tokoh yang relevan adalah B.J. Habibie, mantan Presiden Republik Indonesia. Dia dikenal dengan kemampuan karismatik dan inovatif, serta visi yang kuat dalam mengembangkan teknologi dan pendidikan di Indonesia. Penerapannya selama COVID-19. Sebelum COVID-19 menciptakan visi yang kuat untuk masa depan, selama COVID-19 menggunakan kemampuan karismatik untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada tim menghadapi tantangan. Sesudahnya memanfaatkan pengaruh untuk pengembangan kembali semangat pada inovasi dan pengembangan. Lalu gaya kepemimpinan selanjutnya adalah pelatih atau mentoring atau coaching, di mana pro-nya adalah fokus dalam pengembangan individu dan tim, mendorong komunikasi terbuka dan umpan balik, serta membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat. Jadi pemimpin yang menganut gaya kepemimpinan ini biasanya mau mendengarkan anggota timnya untuk kemajuan yang lebih besar lagi. Sedangkan kontranya memerlukan waktu dan usaha untuk membangun keterampilan. Lalu terkadang tidak efektif dalam situasi darurat yang memerlukan keputusan cepat dan kadang-kadang bisa dianggap kurang tegas. Untuk institusi yang cocok biasanya adalah lembaga pendidikan, organisasi yang berfokus pada pengembangan karyawan, dan tim olahraga. Untuk tokoh yang relevan, saya memberikan tokoh Rudi Hartono, seorang mantan pemain bulu tangkis yang juga dikenal sebagai pelatih. Ia tidak hanya berprestasi di bidang olahraga, tetapi juga berfokus pada pengembangan atlet muda. Penerapan selama COVID-19. Sebelum COVID-19, ia membangun program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Dan selama COVID-19, dapat menggunakan pendekatan pelatihan untuk membangun karyawan beradaptasi dengan perubahan dan memberikan dukungan dan bimbingan. Lalu sesudah COVID-19 menerapkan program mentoring
jelas untuk masa depan, menginspirasi dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan jangka panjang, mendorong inovasi dan perubahan yang positif. Serta kontranya, terkadang terlalu fokus pada misi dan mengabaikan detail operasional, lalu memerlukan waktu untuk mewujudkan visi yang ambisi, biasa menyebabkan frustasi jika visi tidak tercapai dengan tepat. Lalu institusi yang cocok biasanya perusahaan yang berorientasi pada inovasi, lembaga penelitian, dan organisasi yang sedang dalam proses transformasi. Lalu tokoh yang relevan saya berikan Susi Pujiastuti sebagai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Dia dikenal dengan visinya yang kuat dalam pengelolaan sumber daya laut dan keberlanjutan. Lalu penerapan selama COVID-19, yaitu sebelum COVID-19 membangun visi yang jelas untuk pengelolaan sumber daya laut dan perikanan. Selama COVID-19 menggunakan visi tersebut untuk mengerahkan kebijakan dan tindakan yang mendukung keberlanjutan tenaga teknis di tengah krisis. Sesudah COVID-19 memanfaatkan pengalaman selama pandemi untuk memperkuat visi dan strategi jangka panjang dalam pengelolaan sumber daya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan gaya kepemimpinan birokratis. Pro dan kontra dalam gaya kepemimpinan birokratis. Yang pertama, kontra, yaitu mengurangi komitmen untuk merespons tantangan yang tak terduga dan membuat organisasi sulit beradaptasi dengan situasi kritis. Sedangkan pro-nya yaitu menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan hukum, serta stabilitas dalam organisasi besar yang memiliki banyak fungsi. Contoh penerapan sebelum dan sesudah COVID-19. Sebelum COVID-19, gaya kepemimpinan birokratis sangat bergantung pada pemerintahan atau organisasi dengan struktur hierarki yang kuat. Dengan prosedur yang baku, pemimpin memastikan adanya stabilitas dan kontrol penuh terhadap alur pekerjaan. Hal ini menjadikan birokratis cocok untuk sistem administrasi dan pengelolaan dokumen di lembaga negara seperti kementerian atau perusahaan besar dengan proses berulang. Institusi yang cocok untuk kepemimpinan birokratis yaitu pemerintahan pusat, kementerian, BUMN, dan lembaga penegak hukum seperti pengadilan. Contoh tokoh gaya kepemimpinan birokratis yaitu Bapak Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia yang dikenal sebagai tokoh yang menerapkan sistem birokrasi selama era Orde Baru untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Selanjutnya, gaya kepemimpinan tenang. Kelebihan atau pro dalam kepemimpinan tenang yaitu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk inovasi dan menurunkan tingkat stres tim dengan pendekatan yang tenang dan empatik. Kontra dalam gaya kepemimpinan tenang yaitu risiko yang dianggap kurang proaktif dalam mengambil tindakan dan tidak selalu cocok untuk situasi kritis yang membutuhkan keputusan cepat. Penerapan gaya kepemimpinan tenang sebelum COVID-19 yaitu gaya kepemimpinan ini diterapkan dalam lingkungan kerja yang stabil dan kolaboratif, di mana pemimpin lebih banyak mendengar daripada berbicara. Pendekatan ini memungkinkan anggota tim untuk merasa berdaya dan berkontribusi secara aktif dalam mengambil keputusan. Biasanya gaya ini ditemukan dalam organisasi teknologi atau pendidikan dengan tingkat hierarki yang rendah. Sedangkan penerapan sesudah COVID-19 yaitu dalam situasi pandemi yang penuh sesak, gaya kepemimpinan yang tenang menjadi semakin relevan. Pemimpin yang tenang dan tidak aktif reaktif mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat. Hal ini mampu membantu organisasi menjaga fokus dalam menghadapi tantangan seperti adaptasi kerja jarak jauh atau digitalisasi secara tiba-tiba. Institusi gaya kepemimpinan tenang yaitu startup teknologi seperti Gojek, perusahaan pendidikan, atau organisasi riset. Tokoh dari gaya kepemimpinan tenang yaitu Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang menerapkan pendekatan kolaboratif dalam meluncurkan program Merdeka Belajar dan penyesuaian kurikulum selama pandemi.
Selanjutnya, gaya kepemimpinan berorientasi tegas. Pro dari gaya kepemimpinan ini yaitu mendorong penyelesaian proyek secara efektif dan efisien, serta fokus pada hasil konkret sehingga organisasi tetap produktif. Penerapan sebelum COVID-19 yaitu fokus pada pencapaian target dan efisiensi tinggi. Pemimpin mengatur tugas secara jelas, membagi tanggung jawab dengan detail, dan memadukan hasil kerja untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi. Gaya ini sering diterapkan dalam proyek berskala besar seperti pembangunan infrastruktur. Penerapan sesudah COVID yaitu pandemi menguji gaya ini terutama dalam menjaga keseimbangan antara pencapaian target dan anggota tim. Ketika banyak karyawan yang bekerja dari rumah, tekanan untuk menyelesaikan tugas tanpa pengawasan langsung menciptakan tantangan baru. Pemimpin dengan gaya ini harus menyesuaikan metode mereka agar tetap relevan. Institusi dari gaya kepemimpinan ini yaitu proyek konstruksi, manufaktur, dan organisasi yang berbasis seperti perusahaan tambang. Tokoh dari gaya kepemimpinan ini yaitu Bapak Basuki Cahayapurnama atau Bapak Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta yang dikenal dengan pendekatan tegas dan fokus pada pencapaian hasil dalam proyek pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, gaya kepemimpinan berorientasi pada manusia. Pro dari gaya kepemimpinan berorientasi pada manusia yaitu meningkatkan loyalitas dan motivasi anggota tim serta menumbuhkan budaya kerja yang sehat dan kolaboratif. Sedangkan kontranya yaitu resiko penurunan produktivitas jika terlalu fokus pada hubungan interpersonal dan tidak cocok untuk organisasi yang strukturnya membutuhkan kerja yang ketat. Contoh penerapan sebelum COVID yaitu pendekatan ini lebih mengutamakan hubungan interpersonal dan membangun koneksi yang kuat antara anggota tim. Pemimpin dengan gaya ini biasanya fokus pada kesejahteraan anggota tim, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, dan mendorong kolaborasi. Penerapan gaya kepemimpinan berorientasi pada manusia sesudah COVID-19 yaitu gaya ini semakin relevan selama pandemi untuk menjaga kesehatan mental dan moral karyawan. Pemimpin yang menanamkan gaya berorientasi pada masyarakat mengutamakan kebutuhan waktu seperti menyampaikan jam kerja dan dukungan emosional dalam situasi penuh tekanan. Institusi dari gaya kepemimpinan berorientasi pada manusia yaitu organisasi nirlaba, perusahaan dengan budaya kolaboratif seperti contohnya Tokopedia. Tokoh dari gaya kepemimpinan ini yaitu Bapak Ridwan Kamil yaitu selaku Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan pendekatan humanis dan sering terjun langsung dalam interaksi dalam masyarakat. Selanjutnya, gaya kepemimpinan adaptif. Pro dari gaya kepemimpinan adaptif yaitu fleksibel dalam menghadapi perubahan dan mendorong inovasi untuk memastikan keberlanjutan organisasi. Kontra dari gaya kepemimpinan ini yaitu risiko kehilangan arah jika perubahan terlalu sering dan membutuhkan waktu untuk menerapkan strategi baru. Penerapan sebelum COVID-19 yaitu gaya kepemimpinan ini diterapkan oleh pemimpin yang mampu berorientasi, berinovasi, dan beradaptasi dengan perubahan secara bertahap. Biasanya ditemukan dalam organisasi yang menangani lingkungan dinamis seperti perusahaan teknologi atau media. Penerapannya sesudah COVID-19 yaitu pandemi menempatkan gaya ini di garis depan dan pemimpin adaptif mampu merespon dengan cepat dan kreatif terhadap perubahan mendadak seperti digitalisasi, tindakan sosial, dan transformasi cara kerja. Institusi dari gaya kepemimpinan adaptif yaitu startup, perusahaan teknologi, organisasi media, contohnya seperti Kompas. Tokoh dari gaya kepemimpinan adaptif ini yaitu Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang dikenal dengan kemampuan
kemampuan beradaptasi terutama dalam mengatasi tantangan pandemi